Untuk dapur Singo Barong sendiri, terkadang khotamnya itu bukan sesosok singa ya, terkadang sesosok harimau ya, harimau. Ada yang harimau putih, ada yang harimau loreng, ada juga harimau yang putih tapi bulunya itu tebal hampir seperti singa, tapi kepalanya itu kepala harimau. Kalau di Indonesia sendiri, terutama di Jawa, itu sebenarnya tidak ada ya khotam yang wujudnya seperti singa, itu tidak ada. Kalaupun ada sosok yang seperti singa, itu biasanya berasal dari luar Nusantara ini. Bisa macan loreng macan loreng, kok tubuh manusia. nggih Ya. macan loreng tubuh manusia. Ini saya berikan contoh satu yang berpamor meteor, jadi energinya sangat luar biasa, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau karya Cukmu Jawa Solo ini hampir mirip dengan karya ayahnya ya. Gerakannya itu halus. Ban Contohnya ya. batu meteor di pinggir laut, Mas. Bareng asmos Kiai Sarwani. Kiai Sarwani. Kegunaane kanggo tondo wong sing duweni derajat ingkang dhuwur. Niki damel perang. Perang untuk musuh ini kan. Niki damel eksekusi. Jadi ini dulu orang-orang kebal itu di zaman itu ditusuk pakai ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Suryo Jati. Dan kali ini kami akan meneruskan untuk melakukan menangguh sebuah pusaka dari sisi esoteri ya. Kali ini masih bersama Mas Denny. Ya, ini sambil melatih Mas Denny agar lebih tajam lagi, lebih peka, lebih terbiasa lagi interaksi dengan gaib-gaib yang ada di pusaka ya. Mungkin suatu saat atau lain waktu kalau Mas Hasim pulang, kita akan coba ke Mas Hasim ya, ataupun kalau ada yang lainnya yang bisa, kita akan ke yang lainnya seperti mungkin Mas Indra ataupun ada Mbah Gondrong. Sekarang sudah gak gondrong lagi. Oke. Ini pusaka yang cukup spesial. Ini milik saya pribadi, artinya saya yang memesan, kemudian saya yang mengisi energinya, Mas Denny ya. Dapurnya Pasopati ya, karena Pasopati terkenal pusaka yang gagah, ampuh seperti itu. Coba dilihat Mas Denny. Bismillah. Nah, setelah ini kita akan coba untuk menangguh pusaka Singo Barong. Kali ini kita ada dua jenis pusaka Singo ya. Yang satu era Mataram, yang satu era Majapahit akhir atau era Demak ini. Masya Allah. Sebenarnya ada beberapa contoh, tapi lain waktu mungkin kita akan lebih fokus untuk membahas pusaka Singo Barong ini. Ya, nanti di lain waktu mungkin kita berikan sampel yang lebih banyak lagi ya. Cuman kalau sekarang kita ambil dua saja untuk membedakan ya, seperti itu. Dan untuk untuk dapur Singo Barong sendiri, terkadang khotamnya itu bukan sesosok singa ya, terkadang sesosok harimau ya, harimau. Ada yang harimau putih, ada yang harimau loreng, ada juga harimau yang putih tapi bulunya itu tebal hampir seperti singa, tapi kepalanya itu kepala harimau ya, bukan seperti singa itu, bukan kepala, tetap wujudnya itu harimau, cuman bulunya itu tebal seperti singa.
Kalau untuk pusaka Singo Barong sendiri, ini dikenal sebagai pusaka yang digunakan untuk kewibawaan, untuk kekuatan, untuk penjagaan, dan filosofinya seperti itu ya. Dan dulunya Singo Barong sendiri itu dipegang oleh orang-orang yang memiliki derajat, memiliki pangkat, artinya bukan orang-orang biasa seperti petani ataupun pedagang kecil ya, seperti itu. Jadi kalau Singo Barong sendiri itu sebenarnya pemilih ya, mereka lebih senang dimiliki atau dibawa oleh orang-orang yang memiliki derajat dan pangkat seperti itu ya. Mungkin kalau sekarang mungkin Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT juga bisa, ataupun orang-orang yang memiliki pengaruh ya, atau orang-orang yang di situ memiliki sebuah wibawa seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, terutama di Jawa, itu sebenarnya tidak ada ya khotam yang wujudnya seperti singa, itu tidak ada. Kalaupun ada sosok yang seperti singa, itu biasanya berasal dari luar Nusantara ini, bisa berasal dari India, bisa berasal dari Afrika, seperti itu. Karena kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini tidak ada singa ya, adanya harimau ya. Jadi terkadang sosok-sosok itu dipengaruhi ataupun meniru sesuai sugesti masyarakat ya. Jadi seperti mungkin pocong di tempat-tempat seperti di Amerika, di lain yang notabene jarang sekali atau minim sekali orang yang meninggal dipocongi ya. Mungkin di sana tidak ada hantu pocong itu ya, yang ada di Indonesia ini yang banyak ya. Oke, bagaimana Mas? Oh, sosoknya laki-laki Ya. Oke, sosoknya laki-laki. Pancarannya biru mas, bareng asmo Kiai Sutro. Kiai Sutro. Bareng asmo Kiai Sutro. Asalnya saking Bangil. Asalnya saking Bangil. Saking Bangil. Ini untuk apa namanya, penjagaan kali. Perlindungan ya. Oke. Era kerajaan apa Mas? Oh, modern. Era kerajaan modern ya, Masya Allah. Orangnya positif ya. Nggih. Muslim ya. Muslim ya. Muslim. Alhamdulillah. Kiai Sutro. Kalau kekuatannya bagaimana? Dari 50 ya. Oke, kita akan coba di dua pusaka Singo Barong ya Mas. Ini pertama kita akan ini yang Ginatah ini. Bismillah. Nah, di episode ini mungkin kita juga akan mereview sebuah tombak ini ya. Saya sudah menyiapkan 3 tombak. Ada tombak-tombak yang cukup spesial, cukup bagus. Jadi untuk menambah wawasan kita.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk penjagaan, perlindungan, untuk orang-orang yang punya derajat, Pangkat. orang-orang yang linwe. Sosoknya seperti apa, Mas? Namanya beliau? Ini sosoknya tidak asing ya. Mungkin yang sudah menonton video Suryo Jati dari awal, mungkin ini sosoknya tidak asing. Sosoknya ini kayak petak Mas nih Mas. Kiai Petak Oke. ya. Nah, Kiai Petak ini. Jadi apa? Sosoknya harimau putih, Putih, bulunya bulunya tebal. tebel, nggih. Nah, ini sosok yang tidak asing lagi ya kalau penonton menonton video Suryo Jati ini sejak dari awal seperti itu. Ini emas nopo kan Mas? Nopo Saya bogo, nopo pribadi kurang kuningan. paham ya. Insya Allah Mas, Insya Allah mawon nggih. Insya Allah mawon nggih. Nonton nggih. Saya sudah muslim, oh nggih jelas sudah muslim. Oke, empunya tadi Empu rasanya empu supo terus. Empu Supo ini. Supo Supo Anom ini. Bintoro. Demak Bintoro. Bintoro. Oh ini di area Demak Bintoro ya. Demak Bintoro itu ya Supo Anom. Oke ini. Karena kalau Supo Mandrangi sendiri itu belum muslim Mas, potom-potomnya juga banyak yang belum muslim. Allahumma sholli ala sayyidina.
Oke, bagaimana? Kalau bilangnya tadi Mas, Iya, era Majapahit. era Majapahit ya. Era Majapahit. Era Majapahit. Sosoknya seperti apa, Mas? Sosoknya macan loreng. Macan loreng. Macan loreng. Kok Tubuh manusia. nggih, atau nggih, ya. macan loreng. Tubuh manusia. Napa namanya? Untuk ageman perang Mas. Oh, itu nih ya, untuk Nggih. ageman perang. Untuk ageman wong sing seneng perang. Terus Mbune Putroyo. Emput Troyo. Troyo. Masya Allah. Ini cukup menarik ya. Nama Empu Troyo sendiri juga baru saya ketahui ya. Oke. Dibuat di era Majapahit. Right. Dan untuk kekuatannya Mas dibandingkan dengan harimau ini sama atau ya, Kuat niku Mas. kuat nih Iya. oh, Kuat niku Mas. oke. Nah kalau ini dari apa penilaiannya berapa? 50, 70, 80, bismillah. Sing pundi Mas? Yang ini saya tak tadi 80. 80 ya, Masya Allah. Nah, oke. Ini ada satu pusaka yang istimewa, Mas. Gak ada yang gak istimewa. Oh, oke ya, tidak ada yang tidak istimewa ya. Oke, Masya Allah. Ini karena ini di pusaka ini ada batu meteor asli, Mas. Ya. Karena jarang sekali ya, apa pusaka-pusaka yang berpamor meteor itu sebenarnya jarang ya. Jadi bahkan ini pun ya, ini pun yang pamornya banyak ini bukan dari meteor ini, pamor-pamor ini ya. Nah ini saya berikan contoh satu yang berpamor meteor, jadi energinya sangat luar biasa Mas. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini jadi ini batu meteor ini yang tertanam ini Mas. Ini batu meteor ini makanya nggak nyatu kan, karena dia lebih keras, lebih kuat seperti itu. Wah, ayo monggo, bismillah. Dipegang saja tuh energinya terasa ini, dibuka itu sering gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, jadi untuk pamor meteor itu sebenarnya ada, tapi jarang sekali pusaka-pusaka yang benar-benar ditanami atau berdapur batu meteor ya. Rata-rata dari itu apa itu ya namanya biasanya yang digunakan itu agak lupa saya. Titanium ya, lupa saya ya, yang paling banyak dipakai itu intinya bukan batu meteor ya. Kalau batu meteor sendiri itu tidak bisa, seolah-olah tidak nyatu dengan besinya ya, karena dia punya karakter yang lebih kuat, lebih kokoh. Nah, seperti itu ya, titanium kalau tidak salah ya, yang digunakan oleh pusaka-pusaka ini. Jadi kalau saya pribadi punya kalau saya pribadi keterbatasan dalam materi eksoteri ya, mengenai tentang mungkin dapur, pamor, dan juga ricikan-ricikannya ya. Saya pribadi kurang begitu menguasai materi-materinya, namun
kita lebih fokus ke esoterinya seperti itu. Dan terkadang antara penikmat pusaka atau pemerhati pusaka dengan kami yang mengamati pusaka dari segi energi, itu terkadang punya perbedaan pendapat ya, terutama tentang segi esoterinya ya. Jadi kalau bagi kami sendiri, pusaka itu tidak dinilai dari bagus tidaknya sebuah pusaka ini mau ada inatah emasnya atau tidak, ada coraknya ini atau tidak, itu tidak kekuatannya tidak ditentukan dari hal itu, tapi lebih ke energinya, lebih ke kekuatannya itu yang diukur ya. Jadi terkadang ada pusaka yang tidak nampak bagus tapi kekuatannya cukup tinggi seperti itu. Ini ada 3 sosok mas. Iya. Okay. Sosok yang pertama kados ulama ngoten. Kados ulama. Nggih. Kedua sosok raja, ketiga prajurit gagah mas. Oke. Tidak menyebutkan nama ya? Nggak menyebutkan nama mas. Empunya kalau bilangnya Joko Suro. Empu Joko Suro. Oke. Sudah muslim belum tidak? Sampun ya. Ketiga-tiganya atau? Nggih, tiga-tiganya mas. Sama muslim ya. Okay. Apa benar ini batu meteor ini? Tanyakan. Dulunya dibuat di daerah mana? Joko Suro itu membuatnya di daerah mana? Jadi kalau karya Empu Joko Suro ini hampir mirip dengan karya ayahnya ya. Garapnya itu halus padat, terus terkesan wingit ya. Tuban. Tuban ya. Batu meteor di pinggir laut mas. Ini ya. Berarti batu meteor asli ya. Dari ketiga sosok itu yang paling dominan, yang paling kuat itu nampak apa mas sosok? Dua. Yang dominan itu sosok raja dan ulama itu mas. Kalau yang ulama itu auranya putih ya. Okay. Rajanya biru. Kalau yang prajurit itu ada merahnya dikit. Terus. Oke. Jadi ini gunanya, tuahnya, namanya mas, sebut mungkin salah satu untuk menyebutkan nama mas. Asmaul jenengan sinten mawon, seperti itu. Oke, alhamdulillah, syukurillah.
Husen. Kiai Husen. Raden Suroto. Oh, Raden Suroto. Kenal dengan Raden Lodaya. Raden Lodaya. Atau Kiai Badar. Raden Lodaya dan Kiai Badar kenal dengan itu. Ini kalau saya Masih atasan mas, masih atasan saya. oh masih atasannya ya. Termasuk Kiai Badarnya. Nggih. Kalih Kang Mas Parwoto. Sing Prajurit. nggih. Kang Mas Parwoto. Oke. Jadi ini levelnya memang setingkat di bawah mereka, di bawah apa? Raden Lodaya. Sebenarnya kalau Raden Lodaya itu kan memang salah satu raja harimau yang menguasai di daerah Demak dan Tuban, mas, memang. Kalau Lodaya. iya, kalau Kiai Badarnya itu lebih ke harimau loreng, sedangkan Raden Lodayanya ke harimau putih. Seperti itu. Oke, masya Allah. Oke, sekarang kalau energinya Mas, dengan ini dengan Kiai Petak sendiri Mirip mas, pun mirip ya, setara mas. setara ya. Oke, alhamdulillah. Sebentar, ini karena Mas Denny agak lelah ini ya, kita akan coba carikan satu lagi ya yang mungkin bisa untuk penutup ya. Ini Suratman ini mas. Kenapa nih Suratman? Suratman itu ini untuk pusakanya kita ambil yang ini ya, Pak Sopati ini, karena ini agak rapuh. Panjenengan langsung sanjang sinten asmane panjenengan, pusaka niki didamel teng pundi, empune sinten nggih teng murid kula Deni. Mana men? Laki-laki sosok resi mas. Bareng asmos Kiai Sarwani. Kiai Sarwani. Kegunaannya kanggo tondo wong sing duweni derajat ingkang dhuwur. Artinya bagaimana tuh? Kalau punya ini artinya dia derajat mungkin dulunya mempunyai. Oh iya, maksud paham. Artinya dulunya digunakan oleh orang yang punya derajat yang tinggi dulunya. Karena Pak Sopati itu memang identik dengan hal seperti itu ya. Nah, kalau pakai itu kan cepat mas tadi ya, langsung jawab dia. Oke, lumayan ya. Nah, sebentar ini yang ini
Ya, ini agak unik ini mas. Ini agak unik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini kayak dipencet-pencet ini soalnya mas, pusaka ini. Dilanjut sama man Mas. Kalau sing nanya. Oke, wis. Ini enggak seru mas, kalau saya kan.